Shalom, pagi anak-anak. Hari ini minggu yang ceria. Ayo, mulai sekarang anak-anak sekolah minggu ambengan harus tampil beda. Beda di antara orang-orang yang ada di sekeliling anak-anak, yaitu harus membawa pengaruh dimanapun anak-anak berada. Harus menjadi berkat dan menyatakan kebenaran. Untuk itu, guru-guru akan membimbing kalian beribadah. Bersedia mendengar firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dan beribadah dengan segenap hati dan jiwa. Nah, mulai saat ini ada peraturan ibadah supaya anak-anak diberkati Tuhan. Peraturan saat beribadah. Yang pertama, duduklah yang manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan, jangan makan, jangan minum, dan jangan ngobrol. Yang kedua, pastikan kalian sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang ketiga, apabila ibadah ada aktivitas, anak-anak waktu foto sertakan juga aktivitasnya. Dipegang atau ditunjukkan ke arah kamera dan difoto bersama kalian. Oke, selamat beribadah anak-anak. God bless you. Oke, shalom. Halo semua, gimana kabarnya? Akhirnya kabarnya gimana, Kak? Kabarku baik banget, kalau Kak Esti gimana? Oh, puji Tuhan pasti baik ya. Kita mau mulai ujian kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian Bapakku datang. Jadi semuanya tutup mata, kita akan memuji Tuhan.
luar biasa telah memberikan kami kesempatan di Tuhan untuk ibadah dan Tuhan kiranya Kau siapkan hati kami untuk memuliakan nama Tuhan dan seluruh hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya dalam nama saja ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kali ini tadi kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Saatnya semua harus gerak, ya. Oke, kita akan memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, semuanya gerak. Ayo, ayo gerak. Kita menyanyikan pujian berdoa berdalam ya. Pakai gerakan semua ya. Udah gerak semua belum? Ayo. Gimana ini? Udah gerak semua belum tadi? Kayaknya belum deh. Ayo, semuanya kita nyanyi sekali lagi ya. Bangkit berdiri, gerak semua. Ayo, ayo. Oh, ini gerakan ya. Ya, berikutnya kalian udah senang, berjalan senang. Sekarang gerakan pakai tangan, kaki, kepala semua digerakin ya. Menarik itu. Oke, ayo semuanya gerak ya. Ayo. Pakai gerakan semua ya. Ayo. Mulai dari tangan ya. Tidak
Oke, semuanya tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu dan pagi hari ini kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan firman-Mu Tuhan boleh bertanam di dalam hati kami boleh menyimpannya, kami boleh menumbuhkannya Tuhan untuk semakin hari semakin tumbuh dan berbuah kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita sudah meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Mari kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami sudah meninggikan Engkau, menyembah Engkau, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, ikuti Supri dulu dengan gerakan ya. Tuhan Yesus datang dari surga. Dia berkata bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dia bangkit di hari ketiga dan dia naik ke surga. Barang siapa yang percaya akan dia akan diselamatkan. Di situ minggu kemarin, kalau adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana murid-murid Tuhan menerima apa? Menerima kuasa Roh Kudus. Nah, di sini Supri akan menceritakan salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Filipus. Nah, di dalam Perjanjian Baru, yaitu di Kitab Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 39. Nah, Supri akan bacakan. Ya. Jadi kan sudah pegang Alkitab. Nah, di depannya kalau enggak bisa dengarkan Supri. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berkatalah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah, yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia membuka mulutnya dalam keheningannya. Berlangsunglah hukumannya, siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambilnya dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari naas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat.
yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihatlah, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruhnya menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, di sini sudah Supri bacakan di mana waktu Filipus menerima kuasa Roh Kudus. Nah, dia mendapatkan Roh Kudus berbicara, pergi yo. Dia berjalan, dia menuruti, dia tidak berbantah-bantah. Filipus murid Tuhan yang taat. Dia pergi yo, berjalan ke sana. Jalannya itu cukup sunyi, tadi dikatakan dia sunyi. Kadang anak-anak kalau berjalan, adik-adik berjalan gitu ya, di tempat yang sunyi pasti takut pak, di situ gelap, di situ ntar ada itu. Tetapi Filipus sudah ada Tuhan di dalam dirinya, Roh Tuhan. Nah, jadi walaupun sesunyi apapun jalannya, sesunyi apapun, dia tetap berjalan karena dia tahu bahwa Tuhan ada di dalam dirinya. Nah, setelah dia berjalan sendirian, nggak ada temen nih, sambil bernyanyi mungkin ya. Nah, dia berjalan, tiba-tiba terdengar suara tak tak tuk 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 tuk, suara sepatu kuda. Nah, didengar semakin dekat. Nah, tiba-tiba Roh Tuhan berbicara kepadanya, dekatilah kereta itu. Nah, tapi dia langsung mendekat. Nah, waktu didekati tadi ternyata orang pembesar kerajaan Sri Kadake tadi sedang membaca kitab Yesaya. Dia tidak mengerti arti kitabnya. Nah, tetapi Filipus dengan kuasa Roh Kudus, dia berkata, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Nah, kalau ya tidak tahu, Tuhan apa ini artinya? Setelah Filipus diizinkan naik, Filipus bercerita tentang di mana Tuhan Yesus, dia turun dari surga, dia mencintai semua, dia tidak menghiraukan nyawanya. Walaupun dia dihina, diludahi, ya kan? Dia menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa manusia. Nah, dia diceritakan semuanya. Akhirnya waktu di perjalanan dia melihat air. Sida-sida ini, orang Ethiopia ini, pembesar kerajaan ini, dia memegang bendahara. Nah, dia melihat, bolehkah aku dibaptis? Gitu. Dia tadi berkata gitu. Ya, boleh saja kalau engkau percaya bahwa Yesus yang menyelamatkan hidupmu. Dia berkata, aku percaya bahwa Yesus adalah Allah. Nah, akhirnya dia dibaptis. Nah, setelah dia dibaptis, dia setelah naik di ayat 39, setelah dia naik, dia keluar dari air tadi. Ternyata Filipus dibawa lari, ternyata dibawa pergi sama Roh Tuhan, dan orang sida-sida itu tidak melihat. Dan akhirnya mereka pulang. Di ayat yang terakhir tadi, sida-sida ini, orang Ethiopia ini pulang ke negerinya, dia dengan sukacita karena ada Roh Allah di dalam dirinya.
karena dia lahir baru, dia adalah milik Kristus, milik Yesus. Dia sekarang semua murid Tuhan yang sudah menerima kuasa Roh Kudus itu tidak pernah takut. Jadi kalau anak-anak masih ada takut, berarti nggak ada Tuhan, nggak percaya sama Tuhan. Dia yang melindungi hidup anak-anak. Jadi kalau anak-anak gini, ada setan, di situ ada setan, nggak ada. Setan lebih kecil sekali. Setan tidak berkuasa atas hidup kita. Hanya Allah, hanya Yesus yang berkuasa untuk hidup kita. Karena Roh Allah lebih besar dalam diri kita, lebih besar dari segalanya. Karena Yesus yang menciptakan semuanya. Iblis tidak berkehendak. Iblis nggak ada apa-apanya. Jangan takut adik-adik. Ada setan. Ada kuntilanak. Nggak ada, ya. Jadi jangan takut. Kalau ada gitu, kalau lewat jalan sepi gini, dalam nama Yesus, nggak usah takut. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Kalau kita tinggal dekat sama Tuhan, Roh Tuhan selalu ada dalam diri kita, ya anak-anak. Jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah merasa sedih. Kalau kita sendirian, Tuhan selalu ada, karena Dia sudah bangkit di hari yang ketika Dia naik ke surga, dan Dia menurunkan Roh Kudus untuk menolong kita, menolong hidup kita anak-anak. Jadi anak-anak nggak usah takut lagi. Kalau ya itu tadi, seringkali orang yang tua ini kalau itu digini, sering kan anak-anak digini, awas jangan lewat situ, ada hantunya. Nggak ada hantunya betulnya. Itu melarang, tapi yang tidak membuat iman kita lebih kuat. Kalau jangan lewat situ, jangan, ya. Nggak usah ada hantu, nggak usah takut, lewat aja, ya. Seringkali anak-anak digituin. Nah, jadi kalau Roh Allah ada dalam diri kita, kita nggak usah takut. Dalam gelap, dalam sunyi, Yesus selalu menyertai kita. Karena Tuhan Yesus datang dari surga. Dia berkata bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia mati di salib karena dosa-dosa kita. Dia bangkit di hari yang ketiga. Dia naik ke surga. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Ya, itu tadi kita sudah mendengarkan tentang Ethiopia yang dia diselamatkan karena Filipus. Dan Filipus tadi dia sudah menerima kuasa Roh Kudus, dan dia tidak takut untuk menceritakan tentang Tuhan, tentang Yesus. Jadi adik-adik kalau ada Roh Kudus, adik-adik bercerita, anak-anak bercerita bisa ke temannya, Yesus itu baik, Yesus itu menyembuhkan, Yesus itu menemani kita dalam susah, dalam duka. Dia selalu menghibur kita semua, ya. Supri akan berikan untuk tugas anak-anak Indria, yaitu untuk ayat hafalan di Mazmur 118 ayat 17 yang baca, aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Kayak Filipus tadi, ya, dia menceritakan perbuatan Tuhan. Kita mau bersaksi, ya. Saya ulang lagi ayat hafalan untuk kelas Indria. Aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan yang adik-adik alami, boleh adik ceritakan. Adik yang sakit disembuhkan, pokoknya diceritakan aja, ya. Ayat hafalannya itu tadi, ya. Sebelum kita
itu kita tutup dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam dalam Yesus Kristus, Tuhan, kami sudah belajar mendengarkan firman-Mu, di mana kami mau Tuhan menceritakan tentang Engkau Tuhan, mengagungkan tentang Engkau Tuhan seperti Filipus yang menjadi berkat menyelamatkan orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kiranya Engkau berkati guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati orang tua, Engkau berkati anak-anak-Mu, Engkau berkati buat Om Meta juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih setiamu selalu melingkupi kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak Abi Abungan, kita mengucap syukur apabila kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk menikmati ibadah. Kita sudah menikmati ibadah kita dari puji-pujian. Kita semuanya bersuka cita. Biarpun seperti ini, dalam situasi pandemi seperti ini, kita beribadah di rumah, tapi kita akan bersuka cita. Kita akan berdoa bersama-sama ya untuk mengakhiri acara ibadah pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangan seperti ini dan konsentrasi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini, kami ucap syukur Tuhan, kami sudah menikmati sukacita dan bahagia karena Engkau bersama-sama kami. Kami anak-anak Abi Ambungan, GBI Ambungan sangat bersukacita. Biarpun kami hanya beribadah lewat web streaming, melihat video ini, tetapi kami bisa memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Biar kami semakin mengerti akan betapa kami sebagai manusia yang harus senantiasa beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, karena Tuhan itu baik pada kami semuanya. Bapa yang surga yang maha baik, terima kasih Allah memberikan kekuatan dan kesehatan untuk kami menikmati hidup ini, untuk menikmati firman Allah, menikmati puji-pujian dengan sukacita. Kami berdoa untuk hari-hari ke depan, buat pendidikan yang kami laksanakan, sekolah yang mau kenaikan kelas maupun apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan ini. Biarlah kami senantiasa dalam tuntunan Tuhan, kami sehat, kami kuat karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuntunan Tuhan atas kehidupan kami itu kami perlukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setia-Mu buat kami semuanya. Kami dijaga, orang tua kami dijaga, kami juga dijaga, guru-guru sekolah juga dijaga oleh Tuhan. Dan kami semuanya ingin melayani Tuhan lebih bersungguh hati, lebih bersemangat lagi, karena Tuhan Yesus yang mengasihi kami semuanya. Kami semuanya dicintai Tuhan. We love you, God bless you, Tuhan Yesus mengasihi kita semua.